Bayangkan hidup di tempat di mana Anda bisa membeli pasangan melalui mesin penjual otomatis atau harus tinggal di ruang yang hanya sebesar peti mati. Ini adalah beberapa sisi gelap Jepang yang mungkin belum banyak diketahui. Negara ini terkenal dengan mesin penjual otomatisnya, tetapi ada mesin yang menawarkan cinta dalam kaleng. Di Tokyo Kamata, Anda bisa membeli kaleng cinta seharga 3.000 yen atau $25. Mesin ini dikelola oleh Matching Advisor Press Map, perusahaan yang menyediakan layanan perjodohan. Setelah membeli kaleng, Anda akan bertemu dengan penasihat untuk mengevaluasi kecocokan Anda. Jika berhasil, ada biaya tambahan untuk kencan dan biaya lebih besar jika Anda memutuskan untuk menikah. Apakah Anda tertarik mencobanya? Jepang juga dikenal dengan variasi makanan kalengan yang luas. Dari 1.200 produk makanan kalengan di seluruh dunia, sekitar 800 berasal dari Jepang. Beberapa produk yang tidak biasa termasuk roti lembut dan serangga rebus dalam kecap. Ada juga restoran di Jepang yang khusus menyajikan makanan kalengan, menawarkan hidangan kalengan langka, meskipun pengalaman makannya mungkin tidak semewah yang diharapkan. Mungkin kalian sudah tahu kalau kereta di Jepang sangat padat, hingga mereka mempekerjakan staf khusus untuk mendorong penumpang ke dalam kereta. Sistem kereta ini melayani 40 juta penumpang setiap hari, dan pada jam-jam sibuk, kereta beroperasi pada kapasitas 200% dari jumlah penumpang yang ideal. Oya atau pendorong ini mengenakan sarung tangan putih untuk menghindari kontak langsung. Jepang juga dikenal dengan ketepatan waktu yang sangat tinggi. Kereta mereka hanya terlambat rata-rata 18 detik. Jika terjadi keterlambatan, mereka memberikan sertifikat keterlambatan untuk menghindari hukuman di tempat kerja atau sekolah. Angka tunawisma di Jepang sangat rendah, hampir mencapai 0%. Kebijakan seperti larangan mengemis dan desain arsitektur yang tidak ramah, ditambah sistem perawatan kesehatan yang baik, membantu menjaga angka tunawisma tetap rendah. Namun, statistik ini tidak mencakup tunawisma cyber atau pengungsi kafe internet yang tinggal di bilik kecil di kafe internet sebagai alternatif tempat tinggal. Tokyo, meskipun merupakan kota besar, berhasil menangani krisis perumahan dengan meningkatkan jumlah rumah lebih cepat daripada kota besar lainnya. Harga sewa apartemen di Tokyo relatif terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar lain seperti Manhattan. Tokyo mengatasi masalah ini dengan zona pengembangan perumahan yang fleksibel dan membangun bangunan yang murah karena sering terjadi gempa bumi. Namun, harga rendah dan sifat bangunan yang sementara membuat properti tidak bisa dijadikan investasi, dan ada sedikit perlindungan untuk situs bersejarah. Kesepian adalah masalah signifikan di Jepang, dengan lebih dari 1,5 juta orang yang menarik diri dari masyarakat sebagai hikikomori. Masalah ini semakin rumit bagi orang asing, karena kartu gaijin membuat mereka selalu dianggap sebagai orang luar. Pujian dari orang Jepang sering dianggap sebagai pujian terselubung atau mikroagresi oleh orang asing. Selain itu, kecenderungan Jepang untuk menghindari bahasa asing membuat interaksi dengan orang asing menjadi sulit. Namun, Jepang sedang berusaha menjadi lebih beragam untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja. Tokyo juga memiliki kawasan berbahaya, seperti Shinjuku Kabukicho, yang terkenal sebagai daerah berbahaya dengan banyak restoran dan penipuan. Kabukicho adalah distrik lampu merah terbesar di Asia, dan pengunjung sering mengalami penipuan dengan tagihan minuman yang sangat tinggi dan kasus perampokan. Jepang menghadapi aktivitas seismik yang tinggi, dengan sekitar 1.500 gempa bumi setiap tahun. Meskipun pemerintah telah menetapkan pedoman untuk keselamatan selama bencana alam, gempa bumi dan tsunami tetap menjadi risiko besar.